Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Alhamdulillah pada perjumpaan kali ini kita bisa ngaji bareng lagi kitab Taisirul Khalaq yang sudah beberapa bulan break karena kesibukan saya, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya, tapi kedepannya insya Allah saya akan lebih aktif lagi. Sambung doanya semoga sami-sami sehat walafiat. Kalian juga harus sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. As-sakha'u, kita sekarang memasuki terhadap bab sakha', kedermawanan, dermawan. Huwa sakha itu adalah badlul mali min ghairi mas'alatin wala istihqaqin. Sakha itu, dermawan itu adalah memberikan suatu harta yang kita miliki, suatu hal yang kita miliki kepada seseorang, min ghairi mas'alatin, dari tanpa diminta, wala istihqaqin, dan menuntut hak. Jadi sakha itu, dermawan itu adalah memang identiknya adalah orang itu suka memberi tanpa pamrih, tanpa minta pamrih, pembalasan. Memang murni dari hatinya. Wa huwa fadilatun mustahsanatun wa khoslatun mahmudatun. Sakha itu adalah sifat yang agung, yang utama, yang mulia, yang terpuji juga. Lima fihi min irtibatil qulubi wa ijtima'iha. Kenapa? Karena dalam sakha itu terdapat suatu ikatan yang dapat mempersatukan hati, mempersatukan semua hati. Kalau di sini bisa kita lihat, di sini yang dimaksud dengan fadilah adalah ad-darajatur rafi'ah fi husnil khuluq. Derajat yang tinggi, yang mana hal itu juga merupakan bagian dari husnul khuluq, baiknya suatu budi pekerti. Budi pekerti. Jadi orang yang mempunyai sifat dermawan itu memang yang mempunyai sifat sakha itu adalah dia mempunyai derajat yang tinggi sebab budi pekertinya yang baik, seperti itu. Alasannya kenapa ya barusan? Lima fihi min irtibatil qulubi wa ijtima'iha. Karena di dalamnya itu terdapat suatu ikatan yang timbul dari hati dan mengumpulkan semua hati. Oleh karena itu faya'zumul intifa'u wa ya'umul irtifaq. Maka kemanfaatannya menjadi agung, wa ya'umul irtifaq, dan kebaikannya merata. Kebaikan dari sakha itu merata. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yu'ti ata'an man la yakhshal faqra. Sungguh Nabi Muhammad itu sering memberikan suatu pemberian kepada seseorang sebagaimana pemberian yang dilakukan oleh orang yang tidak takut terhadap kefakiran. Man la yakhshal faqr ini, orang yang tidak takut terhadap kefakiran, adalah bahasa lain dari orang yang dermawan. Jadi sekelas Nabi saja itu sering memberikan suatu pemberian, suatu harta yang beliau miliki dengan tanpa pamrih apapun, sebagaimana orang yang tidak takut terhadap kefakiran. Satu slogan, satu makalah yang biasa kita kenal itu kan ada makalah kaifa akhaful faqr wa ana abdul ghani. Bagaimana aku bisa takut terhadap miskin? Bagaimana aku bisa takut terhadap fakir? Sedangkan aku adalah hamba dari Tuhan yang maha kaya. Lah, itu merupakan sifat yang identik banget terhadap orang yang dermawan. Bahkan saking mulianya sakha itu tercantum dalam dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini di dalam hadis qudsi ya. Hadis qudsi, kalau dalam beberapa riwayat itu saya temukan di sini hadis qudsi yang disampaikan di sini itu diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Di dalam kitab Al-Mustadrak, Imam Al-Hakim meriwayatkan adanya hadis qudsi ini yang difirmankan oleh Allah. Hadis qudsi itu, teman-teman, disclaimer dikit ya. Hadis qudsi itu adalah firman Allah juga, cuma tidak di dalam Al-Quran. Allah berfirman,
cuma bukan di dalam Al-Quran karena tidak mempunyai ijaz, karena bukan merupakan mukjizat. Karena definisi dari Al-Quran itu yang membedakan antara Al-Quran dengan hadis qudsi, sama-sama firmannya Allah, cuma bedanya adalah tidak ada ijaznya kalau hadis qudsi. Kalau Al-Quran itu ada ijaznya. Nah, ini merupakan salah satu hadis qudsi Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hikam di dalam kitab Al-Mustadrak. Apa firmannya beliau dalam hadis qudsi? Hadza dinun. Agama ini merupakan agama Islam. Irtadoituhu li nafsi, yang aku ridhoi terhadap diriku, kata Allah. La yuslihuhu illa sakha'u wa husnul khuluq. Yang mana agama ini tidak akan bisa diperbaiki kecuali dengan kedermawanan itu, dengan sifat kedermawanan itu, wa husnul khuluq, dan budi pekerti yang baik. Oleh karena itu, fa'akrimuhu bihima mastata'tum, maka muliakanlah agamaku itu. Muliakanlah agamaku itu, agama Islam itu, muliakanlah agamaku itu, kata Allah. Bihima, dengan dua sifat barusan, yaitu sakha dan husnul khuluq. Mastata'tum, semampumu. Allah masih memberikan bahasa mastata'tum, semampumu. Allah nggak maksa. Kalau kamu nggak mampu ya sudah, semampumu saja. Agama itu, intinya agama itu mempunyai dua pilar. Pilar yang pertama adalah sakha, dermawan. Pilar yang kedua adalah husnul khuluq. Lah, dua pilar ini dapat memperbaiki agama. Oleh karena itu, maka muliakanlah agama itu, kata Allah, dengan dua pilar ini, yaitu sakha dan husnul khuluq, dermawan dan budi pekerti. Kemudian, karena ini lumayan sedikit, jadi kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu bab at-tawadu. Tawadu, antep asor kalau kata orang Madura, merendahkan diri. Yang dimaksud dengan tawadu adalah khafdul janahi wa ilanatul janib. Nah, ini bahasa kiasan. Khafdul janah ini merupakan bahasa kiasan dari seekor burung yang sedang menurunkan sayapnya. Maksudnya adalah tawadu itu bersikap lemah lembut dan juga merendahkan diri tanpa min ghairi khissatin wala madallatin, tanpa merasa dirinya itu hina, merasa dirinya itu tercela, atau merasa dirinya adalah rendah diri, harga dirinya rendah, enggak. Jadi tawadu itu meskipun merendahkan diri, bukan pas berarti dia hina, bukan pas berarti dia tercela, enggak. Sama sekali enggak. Enggak ada. Orang tawadu itu bukan pas harga dirinya rendah, enggak. Tawadu itu bahasa lebih tepatnya adalah kerendahan hati yang dimiliki oleh seseorang. Terus wal maksudu minhu, tujuan dari tawadu, inti dari tawadu itu adalah apa? I'ta'u kulli dzi haqqin haqqahu, memberikan setiap yang berhak terhadap haknya. Yang berhak, memberikan setiap yang berhak terhadap haknya. Menghormati kiai karena ulama, menghormati ulama karena ilmunya, tidak merendahkan, tidak menghina orang miskin karena kemiskinannya. Nah, itu yang dimaksud dengan hal itu. Oleh karena itu, fala yarfa'u wadi'an an darajatihi. Orang yang tawadu itu tidak akan mengangkat orang yang rendah melebihi derajatnya, melebihi kedudukannya. An darajatihi, melebihi kedudukannya, melebihi ke derajatnya. Wala yunzilu syarifan an maqamihi, dan tidak akan merendahkan orang yang mulia dari kedudukannya. Enggak. Itu orang tawadu. Ya, sebagaimana barusan menghormati ulama karena ilmunya dan lain semacamnya. Wahwa tawadu itu min asbabir rif'ati wa dawa'is syaraf. Tawadu itu termasuk salah satu sebab ketinggian derajat dan pendorong kemuliaan. Wa dawa'is syaraf, dan pendorong kemuliaan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi, man tawadu'a lillah rafa'ahu. Barang siapa yang tawadu karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Semoga berkah manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.